mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa kembali ya. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, malam hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu untuk biarlah firman Tuhan saja yang berbicara. Urapi juga setiap kami yang hadir malam hari ini, biarlah firman yang disampaikan boleh terdengar Tuhan, boleh dimengerti, boleh dipahami Tuhan, dan kami boleh bersama-sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya tuh bingung mau mengawali dari yang mana. Ya. Tapi ya itu tadi, saya ini bukan siapa-siapa, tapi ya saya belajar untuk mau diutus oleh Tuhan ya. Yang saya tahu firman tema bulan ini adalah covenant ya, perjanjian. Dan tema untuk bulan ini adalah Immanuel ya. Nah, saya itu bingung. Ini yang perjanjian atau yang Immanuel? Bingung saya. Ya karena saya kan ini ya Pak sih. Ya tapi saya belajar ya Tuhan. Perjanjian ya. Perjanjian itu ikatan, maksudnya perjanjian itu adalah dua orang yang saling untuk berjanji ya. Misalkan perjanjian kontrak hitam di atas putih kan selalu gitu ya, perjanjian ada. Nah, itu perjanjian ya. Jadi supaya kedua belah pihak ini sama-sama mengerti isi dari perjanjian yang disepakati ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan ya. Tuhan membuat perjanjian kepada umatnya ya. Tuhan yang berinisiatif membuat perjanjian kepada umatnya yang dikasihinya. Perjanjian Tuhan itu apa? Perjanjian Tuhan itu adalah Tuhan ingin manusia itu diselamatkan ya. Menerima keselamatan ya. Itu adalah janji Tuhan bagi umat manusia. Perjanjian keselamatan di dalam putranya ya, yaitu Yesus Kristus. Perjanjian ini itu sudah Tuhan buktikan ya, sudah Tuhan nyatakan saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita adalah umat perjanjian ya. Kita yang percaya, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita adalah umat perjanjian Allah. Dan ketika kita menjadi umat perjanjian Allah, Tuhan kan berjanji untuk menyelamatkan. Janji Tuhan adalah menyelamatkan. Nah, kita juga berhak untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu ya, keselamatan yang kita terima. Perjanjian Tuhan ya melalui kelahiran Yesus Kristus itu yang adalah Immanuel ya. Itu ayatnya yang tema bulan ini ada di Matius 1 ayat 23 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah janji Tuhan ya. Dia memberikan anaknya ya, putranya yang tunggal ya, Yesus Kristus, dan dia akan dinamai Immanuel ya, Immanuel.
Allah yang menyertai kita, ya, yaitu artinya Allah selalu ingin bersama-sama dengan kita, ya. Kata Immanuel ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ya. Immanuel ini adalah termasuk janji Tuhan, ya. Janji Tuhan. Itu ada di Yesaya 7 ayat 14, ya. Janji Tuhan akan kehadiran sang juru selamat, ya. Itu ada di Yesaya 7 ayat 14, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel bukan hanya sekedar nama, tetapi adalah pribadi Allah sendiri, ya. Itu Yesaya 9 ayat 5, ya. Yesaya 9 ayat 5, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Jadi tadi kan Matius 1 ayat 23 kan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, ya, yang berarti Allah menyertai kita. Dan Immanuel ini bukan hanya sekedar nama, tapi dia adalah pribadi Allah, ya. Karena apa? Pemerintahan tertinggi ada di tangannya, ya. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal, pemerintahannya adalah pemerintahan yang abadi, ya. Dan dia juga penasehat ajaib, ya. Sumber dari segala hikmat itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Dia Allah yang perkasa, ya. Nggak ada yang bisa menandingi, ya, kuasa-kuasa di dunia, ya, karena Allah kita ada Allah yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Bapa, ya, Bapa yang kekal, ya, karakter seorang Bapa, ya, ada di dalam Immanuel tadi, ya, yang penuh kasih, ya, karakter seorang Bapa yang penuh kasih, ya, yang selalu melindungi, ya, Raja damai, ya, Raja damai membawa ketenangan, ya, membawa kedamaian, membawa perdamaian juga, ya, keluarga, rumah tangga, ya. Jadikan Tuhan itu sebagai kepala, ya, yang membawa kedamaian bagi rumah tangga kita, ya. Ya, jadi hakikat Allah adalah dia ingin selalu bersama dengan manusia, ya. Allah itu ingin selalu menyertai kehidupan kita dalam segala hal, ya. Itu sebabnya Tuhan membuat perjanjian kepada umat manusia, ya, yang bertujuan yaitu apa? Memberitahukan kepada manusia bahwa supaya manusia itu ingat, ya, ingat akan janjinya, ingat akan kasihnya, pertolongannya, ya. Allah ingin selalu menyertai kehidupan kita. Dia menyertai, ya. Menyertai ini kalau dalam kamus KBBI, ya, itu artinya menemani untuk menolong, ya. Menemani untuk membantu menolong. Juga memberi pengertian mengiringi, ya. Kalau kita jalan itu ada yang mengiringi, ada yang nemani, ya, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, ya. Diartikan juga dia tidak akan pernah membiarkan kita itu berjalan sendiri, ya. Jadi itu artinya Immanuel itu adalah Allah itu ingin selalu menemani kita, menyertai kita, mendampingi kita, ya. Dia nggak akan membiarkan kita itu berjalan sendiri, ya. Selalu menolong kita, ya, memberikan kita kekuatan, ya, support, ya, semangat, ya. Firman Tuhan itu, ya. Dia Allah Immanuel, ya, yang menghibur kita ketika kita sedih, ya, ketika kita kecewa, ya,
penghibur kita nggak ada yang lain ya. Kita nggak bisa mengharapkan dari anak kita, suami kita atau istri kita, dari orang tua ya. Yang sanggup menolong, menghibur, memberikan kekuatan itu hanya firman Tuhan ya. Jadi betapa bersyukurnya kita ya kalau kita itu menjadi umat perjanjian Allah, sehingga kita dapat menikmati, menerima janji Tuhan Allah Immanuel itu menyertai kehidupan kita. Sebagai umat perjanjian Allah, kita sudah sepatutnya menjadi orang-orang yang taat ya, yang patuh ya. Firman Tuhan mengatakan kan, perjanjian Tuhan ya, jikalau kamu mau mendengarkan firman-Ku dan taat melakukannya ya, Tuhan akan memberikan berkatnya buat kita semua. Asalkan kita mau ya, mau taat ya, seperti seorang anak aja ya. Kalau mau taat, mau dengar-dengaran akan orang tuanya, nasihat orang tuanya, dilakukan, didengarkan, dilakukan, orang tua kan pasti senang ya melihat anaknya dapat melakukan apa yang diperintahkan, yang dinasehatkan ya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita sebagai umat perjanjian, kita sudah sepatutnya juga menjadi pelaku firman-Nya ya. Kita harus menjadi umat-umat yang taat ya. Karena Tuhan itu sudah dari awal mulanya itu sudah merancangkan yang baik untuk setiap kita ya. Seperti yang berapa bulan yang lalu sudah kita pelajari ya, Yeremia 29 ayat 11 ya. Ya, Tuhan tuh merancangkan rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan ya bagi kita manusia. Ini janji Tuhan bagi kita manusia yang mau menerima firman dan yang percaya ya. Ketika kita mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita terikat perjanjian dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Dan kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Dengan kita melakukan firman-Nya, kita akan berhak untuk menerima janji-janji Tuhan itu tadi ya. Menerima sepenuhnya Immanuel dalam kehidupan kita ya. Karena kita nggak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan ya. Yang seperti kita tahu ya, dalam dunia ini tuh yang kita jalani sehari-hari pasti banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan ya. Kalau kita nggak punya Allah Immanuel, kita mau berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri, rasanya nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Tanpa Immanuel kita nggak akan mampu menjalani kehidupan ke depan ya. Karena Immanuel inilah yang akan membuat kita itu berhasil apa yang kita kerjakan ya. Dan selalu ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ya, yang dinyatakan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Tadi kan Immanuel itu Tuhan bersama-sama dengan kita ya. Nah, itu Tuhan tuh tahu apa yang terjadi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami ya. Itu akan kita rasakan pemeliharaannya, perlindungannya, kasihnya ya. Dimanapun kita berada, itu akan, kalau kita menyertakan Allah Immanuel dalam hidup kita, itu akan kita rasakan ya. Ini Ulangan 2 ayat 7, coba.
Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun ya. Memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu ya. Yang memberkati apa yang kita kerjakan itu Tuhan ya. Terus yang memperhatikan perjalanan kita, ternyata kita itu diperhatikan terus ya sama Tuhan, itu kita itu diperhatikan. Luar biasa kita punya Tuhan ya, Tuhan Yesus ini ya. Melalui padang gurun ya, bangsa Israel ya, ada tiang awan, tiang api yang terus menyertai bangsa Israel. Kita bisa melihat dari situ ya, cerita tentang bangsa Israel yang melewati padang gurun 40 tahun ya, disertai Tuhan Yesus dengan tiang awan, tiang api, dengan mana ya, nggak pernah kekurangan ya. Tuhan memberkati pekerjaan umatnya yang bekerja dengan hikmat Tuhan ya. Tuhan memberkati perjalanan umatnya, tidak pernah ditinggalkan. Setiap jalan-jalan kita itu penyertaannya sempurna ya. Ketika di padang gurun ya, kasih sayang Tuhan itu selalu nyata ya. Kalau dulu ada tiang awan, tiang api, mungkin saat ini yang dialami anak-anak Tuhan mungkin ya bukan tiang awan yang itu ya, tapi kita boleh rasakan ketika kita membutuhkan penghiburan itu kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan, ada penghiburan, ada pertolongan ya. Tuhan memelihara umatnya ya, setiap kebutuhan umatnya Tuhan yang menyediakan ya. Begitu dahsyat ya dan ajaib luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus dalam membuktikan kasih dan kuasanya kepada umatnya. Jadi kalau sampai saat ini ada setiap kita yang masih saja meragukan, tidak percaya ya kepada firman Tuhan ya, kita masih cemas, kita masih takut, khawatir, ragu, bimbang ya. Rasanya itu kalau lagunya Rhoma Irama ya, sungguh terlalu ya, sungguh terlalu ya, karena Tuhan itu sudah buktikan ya. Tuhan Yesus itu nggak hanya ngomong doang ya, tapi Tuhan itu buktikan ya. Seperti Ayub bilang ya, jangan hanya dari perkataan orang saja, tapi buktikan sendiri kebesarannya Tuhan itu, kasihnya Tuhan itu ya, penyertaannya Tuhan itu loh, rasakan sendiri ya, dan itu terbukti ya. Jadi mari semua kita yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita harus bangkit ya, semangat kita ya, iman kita harus lebih kuat lagi ya, roh kita harus lebih menyala-nyala lagi ya, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat ya, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat ya. Ya, jadi bagi tadi ya umat yang masih nggak percaya, yang ya kita harus bertobat ya, karena dengan sikap yang tadi itu tadi ya, cemas, khawatir, takut, bimbang, ragu, itu berarti kita itu tidak percaya, kita itu tidak punya iman ya. Kita ini umat perjanjian ya, ketika kita percaya kita terikat dengan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, yaitu keselamatan bagi kita. Janji Tuhan itu terbukti ya, janji Tuhan itu ya dan amin ya. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi ya. Amin ya, kita amini ini juga segala yang baik yang Tuhan janjikan. Kalau kita percayai,
Ya, kita itu sudah menerimanya ya. Tuhan itu sudah buktikan ya. Kita imani, kita sudah menerimanya ya. Mujizat terbesar ya, janji Allah yang dahsyat itu adalah ketika kita menerima keselamatan ya. Bukan mujizat yang terbesar itu ketika kita disembuhkan dari sakit ya. Itu juga mujizat ya. Tapi untuk apa kita, misal kita sembuh ya, tapi kita tidak menerima Yesus ya, nggak ada keselamatan. Bisa kan sembuh dari obat juga bisa ya kan, kita disembuhkan dari kita menerima minum obat kan, kita sembuh. Tapi kita nggak diselamatkan, untuk apa ya. Jadi mujizat terbesar itu adalah bukan ketika kita menerima berkat keuangan atau berkat ya yang pokoknya yang jasmani ya. Itu bukan mujizat yang terbesar ya. Itu memang kita juga kita butuhkan ya, kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ya, kita percaya kita masih perlu itu. Kita juga mau sehat, kita juga mau karena untuk hidup sehari-hari. Tapi Tuhan itu pasti tadi, Tuhan yang memperhatikan kita ya, setiap kebutuhan kita itu sudah, jangan khawatir ya. Percaya saja, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah ya. Jadi mujizat terbesar yang patut kita syukuri, yang patut kita hargai itu adalah ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Mari kita alami Immanuel sepenuhnya ya dalam hidup kita. Iman kita harus bertumbuh, kerohanian kita harus bertumbuh sehat, kuat ya, tahan banting ya. Jangan jadi bayi-bayi yang harus masih minum susu ya. Ya. Ya, ketika Tuhan melatih kita ya, jangan kita itu lemah ya, jangan kita putus asa. Tapi kita harus ingat ya, kembali harus kita mengingat lagi apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita itu apa. Kita ingat lagi, terus kita dengar lagi suara Tuhan ya, pesan-pesan Tuhan. Tuhan itu pasti bicara bagi setiap kita, itu pasti ya, karena Tuhan kasih Roh Kudus ya dalam hidup kita ya. Ketika kemarin ya akhir tahun kan pasti kita juga mau melangkah ke tahun 2024 ya, pasti kita berdoa, kita mau dengar suara Tuhan, apa Tuhan bicara apa ya. Tuhan mohon penyertaan Tuhan ya, untuk kita dapat menjalani tahun ini ya, tahun baru ini ya, dengan seturut dengan kehendak Tuhan ya. Ketika kita dilatih Tuhan, kita menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan, mari jangan kemana-mana ya. Nah, mendekat sama Tuhan, kembali renungkan firman Tuhan, kembali dengar suara Tuhan, nasihat-nasihatnya ya, sehingga iman kita nanti akan bertumbuh, iman kita akan kembali kuat ya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ke depan itu dengan keyakinan yang penuh, karena ada penyertaan Tuhan, ada Immanuel, sehingga hidup kita ini boleh menjadi terang Tuhan ya, membawa perubahan ya. Firman Tuhan, berubahlah sesuai pembaharuan budimu ya. Ya, kita juga gitu, harus itu membawa perubahan bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita, bagi ya orang-orang di sekitar kita, di komunitas-komunitas kita ya. Kita harus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi membawa perubahan ya, perubahan yang positif ya, jadi berkat bagi dunia ya. Kita bisa dipakai, hidup kita ini kita komitmen dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan itu komitmen ya. Itu
sepenuhnya hidup kita ini kita berikan untuk Tuhan, ya. Komitmen, perjanjian dengan Tuhan, ya. Sepenuhnya hidup kita ini miliknya Tuhan. Biar Tuhan pakai, ya. Pakai Tuhan, ya. Memang aku nggak pinter Tuhan, aku ngomong terbata-bata, aku kadang gemeteran, ya nggak apa-apa. Tapi Tuhan kalau mau pakai ya kita katakan aja, aku mau Tuhan, aku mau, udah hidupku sepenuhnya milik Tuhan, ya. Belajar untuk memberikan yang terbaik, ya, untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama, ya, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Itu berarti kita melayani raja di atas segala raja, ya. Bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan, ya. Layani Tuhan itu dengan apa? Dengan kerelaan, dengan hati, ya, dengan setulus hati. Melayanilah, ya, walaupun hanya Tuhan yang melihat. Coba 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, ya. Jadi Tuhan itu melihat hati kita, ya. Ketika kita melayani Dia, ya, Tuhan yang melihat hati kita, hati yang rela, hati yang taat, hati yang setia, ya, hati yang murni, yang tulus untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Walaupun tidak ada pujian dari manusia, ya, itu seharusnya itu nggak apa-apa, ya. Melayanilah walaupun hanya Tuhan yang melihat, ya. Manusia mungkin nggak lihat apa yang sudah kamu kerjakan dalam pelayanan, tapi Tuhan yang melihat, ya. Jadi walaupun ketika kita melayani itu pasti ada tantangan, ya, ada ketidaksamaan, ya, perbedaan, ada gesekan, ada mungkin ketersinggungan, ya, itu pasti ada, ya. Tapi mari sama-sama, ya, kita jangan fokus di situ, ya. Tujuannya satu, kita melayani Tuhan. Kita sudah berkomitmen sama Tuhan, ya. Kita berikan hati kita buat Tuhan, hidup kita buat Tuhan. Karena kita mau berjalan dengan Tuhan, Dia Immanuel, ya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ya, kita jalan sama Tuhan. Jangan lemah, ya. Ketika menghadapi seperti itu, jangan lemah, jangan mundur, jangan sakit hati, ya. Jangan kecewa, ya. Karena mungkin dengan itu juga makanan keras buat kita, ya. Makanan keras itu kan bisa, kalau bukan dari firman Tuhan saja kan, praktek, ya, harus praktek, ya. Makan firman dari pergumulan-pergumulan itu tadi, ya. Tapi mari kita sama-sama untuk apa? Merendahkan hati kita, ya. Tunduk pada firman Tuhan, ya. Tetaplah setia, ya. Tetaplah berbuat baik, ya. Karena yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, kasih sayang, ya. Dia Tuhan yang nggak pernah berhutang, ya. Ketika kita melayani Dia, Tuhan, mungkin kita sudah memberikan sepenuhnya, ya. Tuhan tuh nggak pernah berhutang, ya. Tuhan nggak pernah berhutang. Tuhan melihat semua apa yang kita kerjakan, ya. Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupakan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang, ya. Ya, jadi Tuhan itu melihat pekerjaanmu, ya, pelayananmu yang kamu lakukan untuk melayani. Karena Yesus itu kan sudah memberikan teladannya, Dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, Yesus datang untuk melayani.
Kita masa mau minta dilayani terus ya? Ayo kita belajar sekarang untuk meneladani Yesus, kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus ya dengan kasih ya. Efesus 6 ya ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan ya. Kalau kita menabur yang baik, kita pasti juga menuai yang baik. Itu janji Tuhan ya. Ya. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai juga. Jadi ini janji Tuhan. Jadi teruslah berbuat baik ya. Teruslah mengasihi ya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Loh, luar biasa ya. Ketika kita melayani dengan hati kita sungguh-sungguh hanya ingin yang menghormati itu tuh Bapa sendiri loh ya. Jadi kalaupun nggak ada manusia yang memuji kita, yang melihat kita, tidak masalah ya, nggak masalah, karena Bapa kita yang akan memberi balasannya buat kita ya. Tapi kita juga nih ya, Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18-nya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia ya. Jadi ada juga apa yang kamu ingin orang lain perbuat, lakukanlah itu juga untuk ya. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik, kalau kita ingin mendapat disayang orang, ya kita harus juga nyayangi orang gitu ya. Masa kita jahat terus kita maunya disayangi, yang jarang ya ada orangnya juga. Tapi kalau kita mau dihormati ya kita harus menghormati terlebih dahulu ya. Kita melayani dengan setulus hati, walaupun nggak ada yang orang yang muji nggak apa-apa. Terus melayani jangan dengan memikirkan apa ini imbalan ya. Oh melayani di sana lo enak, ada gininya ya. Jadi wes aku melayani yang di sana aja, di sini enggak. Nah jangan ya. Tuhan itu tadi, Tuhan pasti akan memberkati kok. Kalau kita melayani dengan murni, dengan tulus hati, kita nggak akan pernah berkekurangan kok ya. Layani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Intinya kita ini adalah umat perjanjian Tuhan ya. Ketika kita menjadi umat perjanjian Tuhan, kita itu berkomitmen ya dengan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang dia komitmen itu berarti kalau dia ingin menyertai kita, selalu mendampingi kita, itu berarti kan dia Tuhan yang setia ya. Jadi kita juga harus komitmen, kita juga harus setia ya. Setia kepada firman-Nya, setia melakukan perintah-perintahnya, setia melakukan ya yang benar, yang baik ya. Kalau Tuhan ingin suruh kita mengampuni, lakukan mengampuni. Kalau Tuhan suruh ingin kita memberkati ya berkati, lakukan ya dengan taat. Karena Tuhan nggak hanya memberikan janji, Dia sudah membuktikan dan Dia juga sudah memberikan teladan ya. Tuhan Yesus berikan teladan ya. Dia melayani, Dia taat sampai mati ya. Ya, dari kelahirannya, kehidupannya ya, terus kematiannya, kebangkitannya itu banyak teladan yang diberikan Tuhan Yesus yang bisa kita resapi ya, yang bisa kita jadikan rema dalam hidup kita ya. Kita tuh sungguh menjadi umat perjanjian yang luar biasa mengucap syukur ya. Jadi mari hidup ini jangan hanya fokus memikirkan dunia, tapi apa tujuan Yesus apa? Memberitakan firman ini sampai ke ujung bumi ya. Firman ini harus diberitakan, Injil ini harus diberitakan. Bagaimana ya melalui kita ini, surat Kristus ini ya, kita memenangkan jiwa itu bukan dengan ketika kita melayani ya, bukan dengan membawa
menjinjing Alkitab terus atau kamu harus bertobat gini ya, enggak ya. Tuhan itu kasih kok ya. Bisa kita mungkin nggak lihat ya, mungkin orang lain memperhatikan hidup kita ya, mungkin tetangga, bapak, ibu, saudara ya. Ibu itu loh ya, kalau hari Minggu selalu cantik, pagi sudah berangkat ke gereja. Dari situ aja itu juga sudah memberitakan firman ya, memberitakan terang Injil ya. Oh, orang itu loh kalau dekat sama ibu itu loh kok seneng ya, kok damai ya. Orang itu kok ramah sekali ya, kok sukacita terus ya. Nah, itu juga itu memberitakan firman, itu melayani juga ya. Nah, jadi nggak harus dengan berkhotbah atau tapi dengan kehidupan kita ya, melayani Tuhan dengan kerelaan ya, dengan kasih, dengan sukacita ya. Semuanya itu akan kembali kepada kita kok. Kita ini yang butuh Tuhan kok, bukan Tuhan yang butuh kita ya. Kita yang perlu Tuhan ya, kita yang perlu terang firman Tuhan ya. Pegang janji Tuhan ya, kesimpulannya ya, pegang janji Tuhan, Dia Allah Immanuel ya. Ya, Dia yang menjamin hidup kita ya. Percayai kuasa firman Tuhan ya, perkataan Tuhan, percayai ya. Terus tetap setia, tetap taat, tetap lakukan yang baik ya. Seperti yang Tuhan telah nyatakan atau teladankan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita merasakan, menikmati janji-janji Tuhan itu ya, bahwa Tuhan itu selalu baik ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu baik dan sangat baik ya. Kasih setianya kepada kita itu kekal selama-lamanya ya, penyertaannya sempurna. Ketika ya nggak apa-apa, mungkin ketika kita sempat jatuh ya, kita jatuh, kita nggak taat ya, atau kita sudah mendukai Tuhan ya, cepatlah bertobat ya. Tuhan tuh penuh kasih kok, penuh rahmat ya. Kembali sama Tuhan ya. Kita beribadah itu harus dengan motivasi yang benar ya. Kita beribadah nggak hanya ingin dapat berkat, berkati aku Tuhan ya, tapi mari kita belajar untuk juga memberkati Tuhan ya, menyenangkan hatinya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, itu firman Tuhan malam hari ini yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan ya dalam kita mengiring Tuhan Yesus ya. Hidup kita disertai di Allah Immanuel menyertai kita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.